ampun. Oke, tadi kita ngeliat jalanan. Biasanya kita kalau ngeliat jalanan kan kalau kita mau pergi. Nah, saya akan ajak nih kalau perginya jauh-jauh, nggak di Jakarta. Karena tidak lengkap rasanya kalau berkunjung ke Lombok bila tidak ke Gili Trawangan, jauh kan. Eksotisme wisata pantai hingga kuliner di pulau ini telah menjadi magnet bagi para pelancong. Nah, sebentar lagi saya akan melakukan penyeberangan ke Gili Trawangan. Gili Trawangan ini merupakan satu dari 3 gugusan Pulau Gili yang ada terletak di Kabupaten Lombok Utara. Gili Trawangan ini dulunya merupakan tempat pembuangan narapidana pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Dan kini Gili Trawangan sudah bertransformasi menjadi objek wisata dengan keindahan alamnya yang memesona. Terakhir. Melepaskan diri dari semua kepenatan dan rutinitas membuat liburan jadi indah. Beranjang sana ke sebuah pulau kecil dan eksotis seperti Gili Trawangan jadi pilihan menarik. Untuk ke sana bisa ditempuh selama 10 menit dari Pelabuhan Teluk Nare, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Gili artinya pulau kecil. Meski kecil, daya tarik keindahan alamnya begitu besar. Suasananya yang menjadi primadona bagi para wisatawan sejak menjejakkan kaki di sini. Saya tidak mau kehilangan momen berharga. Saya pun memutuskan untuk menyewa sepeda untuk berkeliling. Ini sepedanya. Buat saya keliling-keliling. Kering-keringnya? Oke. Hah? Oh iya, saya belum bayar. Nih, thank you. Saya keliling-keliling, Mas. Melintas jalanan hanya bisa dilakukan dengan bersepeda atau naik Cidomo. Cidomo adalah kereta kuda yang menjadi transportasi utama di pulau ini. Sensasi bersepeda di pulau memang unik. Ada perpaduan antara ketenangan dan keramahan masyarakat setempat. Di antara pesona wisata alamnya yang elok, terselip kesibukan para kuli angkut pasir dari perahu kayu. Mereka bekerja membangun kawasan Gili Trawangan demi menuju objek wisata kelas dunia. Pemberhentian wisata pertama saya adalah penangkaran penyu. Di sini ada penyu hijau, penyu lekang, dan penyu sisik yang sudah dirawat sejak tahun 1996. Habitatnya yang semakin sempit membuat penyu harus dilindungi dan dikembangbiakan. Proses penangkaran penyu sendiri dilakukan secara swadaya oleh warga setempat. Ada untuk pengembangan penyu hijau juga di sini sudah lumayan membaik dibandingkan dengan 5-6 tahun yang lalu. Itu keberadaan penyu di sini sangat langka. Kalau dari tahun-tahun yang lalu kan dikonsumsi. Iya, sekarang alhamdulillah masyarakat itu sama-sama mengerti. Jadi kesadaran mereka mulai tumbuh dengan keberadaan penyu itu menambah habitat perairan gitu. Bayi-bayi penyu yang menggemaskan yang masih berumur 3 hingga 7 bulan ini membuat Vera penasaran. Penangkaran penyu, ya soalnya saya belum pernah lihat penyu yang benar-benar dari air laut gitu. Saya biasa lihat penyu di akuarium, jadi kan saya pengen lihat gitu penyu yang dari laut beneran gitu kan. Kayak apa sih gitu, apa bentuknya udah beda gitu kalau udah masuk akuarium.
ini adalah penyu lekang yang baru menetas dan sebentar lagi akan dibawa ke penangkaran untuk dirawat hingga 10 bulan dan nanti akan dilepas ke laut. Penasaran dengan penyu dewasa, saya pun memutuskan untuk menyelam. Berharap bisa melihat penyu dewasa langsung di dasar laut. Inilah lukisan alam bawah laut Gili Trawangan. Di kedalaman 5 hingga 8 meter saja, saya sudah disuguhi ragam keindahan terumbu karang. Sebut saja Coral Fun Garden, Sponge Coral Slope, atau Soft Coral Slope. Ikan-ikan karang menari indah di dalamnya. Saya pun beruntung, akhirnya bisa melihat langsung penyu hijau. Penyu yang hidup di laut tropis ini asik mencari cacing laut, rumput laut, atau alga untuk santap paginya. Disebut penyu hijau karena lemak yang ada di bawah sisiknya berwarna hijau. Setelah puas menyusuri surga bawah laut di sini, penyelam siap-siap terpana melihat terumbu karang buatan, bekas kapal, atau besi bekas. Rumah bagi terumbu karang dan biota laut lainnya. Dan jangan lupa untuk mengabadikan momen berharga ini. Berwisata tidak hanya memanjakan mata, tapi juga urusan berburu kuliner. Ayam taliwang khas Lombok ini memang menggoda selera. Ayam pilihan lengkap dengan sambal beberok pedas dan kangkung pelecing aroma terasi. Ayam taliwangnya benar-benar pedas sampai keringetan. Tapi yang buat spesial itu adalah sambal. Sambalnya itu lengkap, ada daun bawang, kacang panjang, dan tempe. Memang yang paling khas dari ayam taliwang ini adalah pedasnya yang luar biasa. Sebuah suguhan paket petualangan cita rasa yang sempurna yang patut untuk diabadikan. Menjebak pesona laut seluas 338 hektar ini memang tidak pernah ada habisnya. Namun, sebelum beranjak pulang, jangan lupa sempatkan untuk membeli oleh-oleh khas Gili Trawangan. Halo Mbak, aku pengen beli es krim satu yang stracciatella. Es krim nikmat ini menjadi penutup liburan saya di Gili Trawangan hari ini. Dan tempat ini memang harus jadi referensi liburan akhir pekan Anda. Karena akan ada keajaiban alam yang menanti. Anissa Pratiwi, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET.